Kalau buat saya pribadi, karena beliau lebih kayak ya menurut saya timeless juga. Karena ketika dari segi perawatannya juga Bang ya? betul, karena balik lagi kita kan berkontribusi juga ya sebagai desainer untuk menciptakan dunia ini lebih sustain sebenarnya. Seminim mungkin menghindari limbah apa paling kayak barang yang tidak terpakai. Betul. Dari yang sudah kita pakai, Betul. kalau kita itu bisa dimanfaatkan, dimanfaatkan. Betul. Terutama untuk detail-detail itu. Betul. Pak Yuanda, Iya. Yuanda kan sebagai arsitek yang terbukti di dunia ini mengajukan satu pertanyaan. Menurut Pak Yuanda, desain yang sustainable itu seperti apa sih? Ini pertanyaan agak tricky sih sebenarnya. Enggak tricky. Kalau menurut saya sih desain sustainable itu pastinya bisa mengesampingkan soal material ya Bu ya. Material kita bicara sustainable pasti kan sudah ada pilihan-pilihannya. Tapi kalau buat saya pribadi, sustainable itu lebih kayak ya menurut saya timeless juga. Karena ketika timeless itu orang akan lebih suka untuk melihat yang terus-terusan, dan efeknya adalah ketika desain itu disukai orang lihat itu juga lebih nyaman yang tidak panjang, dia tidak mudah untuk dibongkar. Dan ketika dia sudah dibongkar, alhasil berarti kan sebenarnya material yang digunakan itu material yang memang mempunyai usia lebih panjang. Jadi menurut saya sih lebih ke arah material dan teknologi panjang itu juga salah satu prinsip yang kita dari Skala juga junjung dalam desain kami, agar material itu yang tahan saja dan tidak mudah diganti. Dan perawatannya juga Bang ya? betul, karena balik lagi kita kan berkontribusi juga ya sebagai desainer untuk menciptakan dunia ini lebih sustain sebenarnya. Karena kalau kita sama tahu bahwa waste konstruksi itu kan juga lama ini kita lihat itu sangat-sangat banget. Dan itu yang salah satu yang Skala ini sedang mengarah juga untuk bagaimana kita bisa melakukan sesuatu dari waste yang kita hasilkan sebenarnya. Contohnya jadi hal simple kayak detail-detail itu biasanya kita memanfaatkan waste bahkan yang memang ada di Nah itu sudah kita bergerak sana sih Bu, karena ya kita menyadari bahwa profesi ini desainer dan arsitek itu berkontribusi juga untuk sustainability. Berarti seminim mungkin menghindari limbah apa paling kayak barang yang tidak terpakai. Betul. Dari yang sudah kita pakai, kalau kita itu bisa dimanfaatkan, dimanfaatkan. Terutama untuk detail-detail itu. Saya lihat kan Skala juga bermain detailnya kuat. Iya, karena mungkin bagian di lapangan itu agak sedikit lebih kompleks. Tapi buat kami bagaimana kita mencoba memanfaatkan dan hasil dan akhirnya menjadikan menjadi body dan sebenarnya. Itu kalau sustainable gitu, dia update tuh nggak sih desainnya? Sebenarnya balik lagi kalau lebih ke timeless ya? Iya, lebih ke timeless itu sih Bu. Tapi bagaimana mengidentifikasikan timelessnya itu sendiri sebenarnya kan masing-masing desainer punya preferensi masing-masing menurut saya. Mungkin ada yang mengarah ke klasik kah, ke tropis kah. Cuma menurut saya sustainability itu lebih makro dibanding itu semua. Jadi apapun konteks desain yang si desainer itu junjung, menurut saya sustainability tetap ada di belakang. Jadi prinsip itu harus ada di setiap desain tuh harus ada prinsip itu. Oke. Artinya setiap desain tuh memang tidak menutup kemungkinan dan itu memang harus menjadi kayak prioritas. Menurut saya gitu ya. Kita betul karena balik lagi kita mengarah ke green design. Kita juga atau prinsip sustainability itu yang menurut saya salah satu yang memang setiap desain harus bukan lagi sebagai satu konsep tapi keharusan dalam setiap desain. Dari desain itu sustainability itu karena balik lagi karena kita juga terutama berasa efek global warming ya gitu yang menurut saya salah satu worthy bagi semua desainer yang harus sudah berpikir ke arah sana. Betul. Ya, terima kasih Pak Terima kasih Ibu kesempatannya. Karya-karyanya semoga semakin banyak adanya. Ya. Terima kasih banyak Pak Yuanda. Terima kasih Bu.